PPD, Guru PAI di SMK Fajar Mandala Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Fajar Mandala Sumedang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 dan hadis tentang berpikir kritis. Berikut proses pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Seperti biasa, Ibu mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zahra. Zahra apa? Sakit. Zahra sakit sama Guru. sakit. Oke, terima kasih. Kita doakan supaya mereka cepat pulih ya, cepat sehat kembali seperti sedia kala. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Apakah semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah siap, Ibu mau kalian merapikan dulu tempat duduknya. Bajunya dirapikan, tolong kalau ada sampah di bawahnya itu diambil ya. Dipungut sampahnya. Ada enggak? Enggak Ada. ada. Sudah bersih ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Agar diberikan kemudahan dalam mendapatkan pembelajaran pada pertemuan sekarang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Wanda sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Dilanjut membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya, beserta terjemahannya.
terlebih dahulu ya. Lagunya itu adalah Garuda Pancasila. Oke, kepada Anggun silakan menjadi dry hand-nya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada Anggun yang telah menjadi dry hand-nya. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Capaian pembelajaran untuk pertemuan sekarang yaitu kalian dapat menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis, mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis atau critical thinking, membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis adalah ajaran agama, dan membiasakan sikap rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua, kalian dapat membaca dan menghafal Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis sehingga terbiasa membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kalian dapat mengimplementasikan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, pada pertemuan sekarang kita itu kan akan belajar mengenai isi kandungan ya. Isi kandungan tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Nah, Ibu mau nanya, apakah kalian masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Masih ingat? Oke, membahas tentang apa? Kajian tentang Quran Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Oke, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kajiannya ya. Kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Oke anak-anak, pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Di sini Ibu akan menyampaikan pertanyaan pemantik ya. Pertanyaannya, bagaimana sih tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis? Nah, sebelum itu Ibu mau kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya tepuk semangat, apakah ada yang masih ingat tepuk semangat? Masih, oke. Oke, dalam hitungan ketiga kita langsung tepuk semangat ya. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat adik. Semangat. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan lembar kerja untuk kalian ya. Karena pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok kan. Ini anggota-anggota kelompoknya. Kelompok pertama ada Anggun, Ayu, Hani, dan Nurul. Kelompok kedua ada Wina, Syadila, Zahra, dan Mila. Kelompok ketiga ada Siti, Nova, Tazkia, dan Siska. Dan kelompok keempat ada Wanda, Nadine, Selva,
Elvi dan Egi. Nah, untuk LKPD-nya, jadi kelompok kalian itu masing-masing mengidentifikasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian langkah keduanya, kalian juga mengidentifikasi isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok yang lain menanggapi dan memberi argumen tentang apa yang dipresentasikan. Yang selanjutnya kemudian kalian menuliskan hasil diskusi di lembar yang telah Ibu sediakan, kemudian dikumpulkan ya. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan. Oke, sudah paham sampai sini? Paham. Oke, Ibu sekarang akan membagikan lembar kerjanya untuk kalian ya. Silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Ibu, apa? Izin keluar. Oh, izin keluar. Iya, jadi kalian itu mengidentifikasi ya, identifikasi bagaimana sih isi kandungan Quran Surat Ali Imran tersebut. Nah, dilihat dari medianya di sini ya. Silakan kalian identifikasi bagaimana isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran tersebut. Oke, paham? Ya, Bu. Gimana? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Siti, mana? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Sudah paham? Bagaimana, Wanda? Ada yang ditanyakan? Oh, Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Kalau
mempresentasikan tentang kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan tentang hadis berpikir kritis. Nah, perkenalkan, nama saya Amun Aulia sebagai moderator. Nama saya Ayu Lestari sebagai pemateri 1. Saya Anissa Paye sebagai pemateri 2. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah, serta semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni mereka yang memiliki akal murni. Isi kandungan hadis tentang berpikir kritis. Isi hadis ini membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang penciptaan alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita digalakkan untuk berpikir, meneliti, dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaannya, tetapi dilarang memikirkan zatnya. Kesimpulannya, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 901, yaitu tentang orang-orang yang tidak hanya berpikir, namun dibarengi juga dengan berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, yang kemudian bisa menyadari kesucian Allah dan menyadari kelemahan diri sendiri makhluknya. Kesimpulan hadis tentang berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercayai. Ada sekian dari presentasi dari kelompok kami. Nah, sekarang kami akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Siap diizinkan. mengapa Allah menurunkan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191? Izin menjawab. Siap diizinkan. Karena suku Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW dengan berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Safa menjadi emas. Lalu beliau berdoa kepada Tuhan. Kemudian turunkanlah ayat ini, maka sebaiknya kalian memikirkan hal tersebut. Bagaimana? Sudah cukup, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya sudah memperhatikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok Anggun, kelompok pertama yang sudah mempresentasikan. Lanjut kelompok kedua, kelompok Wina, silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi kandungan surat Al-Imran ayat 191 dan isi kandungan hadis tentang berpikir kritis. Saya Syadila Syayudestian sebagai moderator. Saya Wina Salsabila sebagai pemateri 1. Saya Milana Yud sebagai pemateri. Isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan bahwa dalam menciptakan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, serta semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Isi kandungan tentang hadis berpikir kritis. Kemiskinan yang membuat seorang hamba menjadi lalai kepada Allah SWT muncul karena kesibukan dalam mencari penghidupan atau harta di dunia, karena kebenaran manusia bukan atas izin Allah SWT. Kesimpulan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 bahwa pencipta langit dan bumi serta penghuni malam dan siang merupakan tanda kekuasaan ulul albab, yaitu
berpikir dan berpikir, kemiskinan dan kekayaan bisa menjadikan seseorang tambah pada kehidupannya. Sakit dapat membuat diri kita memudar di setiap bagian tubuhnya. Hari kiamat yaitu bencana terdahsyat di akhir zaman nanti. Sekian presentasi dari kami. Sekarang pindah ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut sekarang kelompok ketiga. Silakan kelompoknya Siti untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta isi kandungan hadis terkait bersikap kritis. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Tazkia sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Nokono Diani sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia sebagai pemateri 3. Di sini kami akan membacakan isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 191 sampai 191. Isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tafakur atau berpikir kritis yang benar juga kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Tafakur atau berpikir kritis yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Isi kandungan hadis. Isi hadis ini membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, menuntun kita dalam menggunakan akal dan kalbu yang dipikirkan hanya makhluknya saja. Kesimpulan dari isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan isi kandungan hadis diharapkan agar bisa memberikan pencerahan bagi umat muslim tentang betapa besar kekuasaan Allah. Dengan begitu, iman dan ketakwaan kita bisa semakin meningkat dan menekankan agar akal pikir harus dijaga betul, jangan sampai diperlemah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Siap, izinkan. Tadi kan membahas tentang isi kandungan berpikir kritis. Nah, mengapa kita dianjurkan untuk berpikir kritis dan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sekian. Izin menjawab. Diizinkan. Dapat membuat kamu lebih mudah dalam menjabarkan pendapat dari orang lain dan tidak mudah percaya begitu saja. Apakah puas dengan jawaban yang diberikan? Ya, sudah cukup puas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pamit undur diri. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Dilanjut sekarang kelompok terakhir, kelompok Wanda, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 dan juga isi kandungan tentang hadis tentang berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Wanda Nuraini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nadine, pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Siti Sylvi, pemateri 2. Kenalan, nama saya Jimelani
pertama, memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, ciri khas orang yang berakal yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Yang keempat, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Isi kandungan Quran, isi kandungan Quran berpikir kritis. Isi kandungan hadis tentang berpikir kritis. Satu, isi hadis membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yaitu kita harus senantiasa berpikir meneliti dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaannya, tetapi dilarang memikirkan zatnya. Baik, kesimpulan dari isi kandungan Quran surat Ali Imran dan isi kandungan hadis tentang berpikir kritis, kita diperintahkan untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak diperbolehkan untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala karena akal pikiran manusia tidak akan mampu untuk mencapainya. Cukup sekian, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, terima kasih atas pemaparan hasil diskusi kalian ya. Selanjutnya sebagai penguat dari materi, di sini Ibu akan menyampaikan isi dan kandungan ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Apakah ada yang mau mencoba membacakan untuk Ibu? Baik, ayo silakan bantu Ibu untuk membacakannya. Isi dan kandungan ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang ke-1, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam raya harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam. Kedua, keteraturan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah. Yang ketiga, semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam raya hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi. Yang keempat, ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna dan guna. Baik, terima kasih kepada Ayu yang telah membantu Ibu membacakannya. Selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kepada Wina, bantu Ibu untuk membacakannya ya. Perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. 1. Berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada. 2. Berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam sehingga mampu menemukan manfaat, faedah, dan kemaslahatan dan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 3. Mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimpa keburukan bagi diri dan pihak lain. Baik, terima kasih kepada Wina yang telah membantu Ibu untuk membacakannya. Selanjutnya di sini ada isi kandungan hadis ya. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang sangat rajin beribadah terutama di malam hari, padahal beliau adalah seorang Rasul yang maksum. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui bacaan Quran surat Ali Imran ayat 190 agar akal pikiran digunakan bukan hanya untuk urusan duniawi tetapi juga untuk ukhrawi. Yang ketiga, keseimbangan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki harus selalu dilakukan sehingga pola hidupnya tidak terjebak dalam kehinaan dan dosa atau maksiat. Yang keempat, semakin cerdas seseorang seharusnya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan melaksanakan
sunnah-sunnah lainnya. Selanjutnya di sini ada sikap dan perilaku yang mencerminkan kandungan hadis. Silakan Siti bantu Ibu untuk membacakannya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan kandungan hadis. Yang pertama, mengisi setiap kesempatan dengan amalan yang bernilai ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Yang kedua, senantiasa menadaburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebesarannya. Yang ketiga, senantiasa bangun malam untuk mendirikan sholat sunnah. Yang keempat, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Selanjutnya di sini ada sikap dan perilaku yang mencerminkan kandungan hadis. Kepada Anggun bantu Ibu untuk membacakannya ya. Hikmah berpikir kritis. Yang pertama, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Yang ketiga, semakin tertanggung untuk melakukan penglihatan terhadap fenomena alam yang terjadi. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang dimiliki. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sekarang ya. Jadi kesimpulannya, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menegaskan bahwa berpikir kritis adalah prinsip yang kuat dalam Islam dan membantu individu memahami agama, dunia, dan diri mereka sendiri dengan lebih baik. Ini adalah alat yang sangat penting untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan memperkuat keyakinan serta kualitas pengambilan keputusan. Berpikir kritis adalah langkah penting untuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama dan kesadaran diri. Selanjutnya di sini Ibu memiliki beberapa soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat 190 sampai 191 dari surat Ali Imran. Yang kedua, berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di mana berpikir kritis dapat menghindari kesalahan atau keputusan yang buruk. Yang ketiga, bagaimana Anda akan menerapkan konsep berpikir kritis dalam memecahkan masalah atau menghadapi situasi yang memerlukan penilaian kritis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, apa hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut dan bagaimana kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian kumpulkan ke depan. Ibu kasih waktu kalian 10 menit dari sekarang. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian kumpulkan ke depan. Sudah semua ya? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada pertanyaan refleksi untuk kalian. Pertanyaan pertama. Ayat 190 sampai 191 dari surat Ali Imran menyatakan bahwa manusia diberikan akal untuk memikirkan ciptaan Allah. Apakah berpikir kritis tentang alam semesta merupakan bentuk ibadah? Ya, pintar. Kemudian yang kedua, apakah ayat-ayat 190 sampai 191 dari surat Ali Imran menekankan pentingnya mengamati alam semesta sebagai cara untuk meningkatkan keimanan? Ya. Yang ketiga, apakah berpikir kritis berarti meragukan sepenuhnya ajaran agama tanpa dasar yang kuat? Oke, terima kasih. Kemudian di sini Ibu memiliki kalimat motivasi untuk kalian ya mengenai pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan sekarang. Kalimat motivasinya, berani mempertanyakan, bijak memilah, dan gigih mencari kebenaran. Inilah landasan berpikir kritis yang akan membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih baik.
baik. Baik anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengimplementasikan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, karena materi sudah Ibu sampaikan dan pembelajaran sudah berakhir, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu untuk menutup pertemuan sekarang. Baik, silakan kepada Wanda sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup saja pertemuan sekarang dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.